Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang function di dalam Python ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara input, kemudian bagaimana kondisi, kemudian bagaimana kita mau membuat sebuah perulangan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi yang ada di dalam Python. Secara definisi, fungsi di dalam Python itu ada 3 ya. Jadi, fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Jadi, fungsi ini akan ada dan bisa dijalankan kalau misalkan kita panggil. Jadi kita bisa mendefinisikan fungsi tapi tidak bisa dibaca kalau misalkan tidak dipanggil. Kemudian di dalam fungsi kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Jadi di dalam fungsi itu kita bisa mengirimkan data ya. Kayak misalkan contohnya adalah fungsi fx. Nah, f ini adalah nama fungsinya, kemudian x itu adalah parameternya. Nah, pernyataannya itu ada di fx sama dengan misalkan x kuadrat. Nah, x kuadrat itu adalah pernyataannya. Kemudian sebuah fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, biasanya kalau di matematika fx itu sama dengan y. Nah, si y itu yang di return kembali, yang kita kenali misalkan fx sama dengan x kuadrat, kemudian x-nya sama dengan 2, maka f2 itu sama dengan 4. Nah, silakan dibaca dari sumbernya, yaitu dari W3 School Python fungsi .asp. Di sana lebih lengkap tentang Python ini, terutama yang bahasan kita kali ini yaitu Python function. Penulisan fungsi di Python itu, di dalam Python itu sebuah fungsi didefinisikan menggunakan kata def 2. Nah, itu cara def titik 2 itu maksudnya def kemudian my function ya, seperti ini contohnya ya, def my function kemudian kurung ya. Kemudian di sini adalah perintahnya, misalkan hello from a function. Nah, di sini kalau misalkan ini ditulis dalam kode itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan di bawah sini kita tuliskan my function ya, itu baru akan ditampilkan hello from a function. Kemudian memanggil fungsi. Nah, tadi udah dijelaskan sepintas ya. Nah, sekarang untuk memanggil fungsi itu gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Nah, untuk lebih mudahnya nama fungsi itu harus ditulis dengan bahasa yang standar ya. Biasanya menggunakan huruf kecil semua ya. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini contohnya ya. Def my function, kemudian perintahnya adalah print hello from a function. Nah, sekarang dipanggilnya di sini my function. Nanti akan tampil hello from a function. Kemudian argumen. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Kemudian, nah berikut ini adalah contoh berikut memiliki fungsi dengan argumen fnim. Saat fungsi dipanggil, nanti kita akan berikan nama depan yang kemudian di dalam fungsi itu akan mencetak nama lengkapnya. Nah, di sini pendefinisian fungsi dengan argumennya adalah fnim. Kemudian di sini akan dicetak fnim ditambah nama belakangnya, misalkan refnes. Nah, di sini pada saat kita panggil my function itu adalah Emil, kemudian Emil ini
nanti akan masuk ke dalam fnim ini, nanti akan menggantikan di sini yang hasilnya adalah Emil Revnes. Kalau misalkan diganti dengan Tobias, maka di sini akan jadi Tobias Revnes dan seterusnya. Nah, itulah fungsi argumen. Jadi di sini argumen itu persis seperti yang nilai X tadi. Kemudian yang print fnim plus revnes ini seperti fungsi yang sebelah kanan, yaitu yang X kuadratnya tadi. Nah, kemudian istilahnya sebenarnya apa? Tadi kita di awal kita bicara argumen, kemudian ada juga parameter. Nah, istilah parameter dan argumen ini dapat digunakan untuk hal yang sama. Jadi boleh menggunakan parameter, boleh menggunakan argumen. Nah, kemudian kalau yang X kuadratnya itu adalah variabel ya. Itu adalah variabel, kemudian isi dari variabel itu namanya yang dimasukkan ke dalam fungsinya seperti fnim ini dinamakan parameter atau argumen. Nah, yang ini nih dimasukkan ke sini. Oke, selanjutnya number of argument. Secara default sebuah fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Jika fungsi yang kita harapkan 2 argumen, maka kita harus memanggil fungsi itu dengan argumen. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, ini contohnya ya. Fungsi ini mempunyai 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Nah, di sini def fungsinya my function itu adalah fnim dan lnim. Nah, perintahnya adalah print fnim ditambah petik 2 plus lnim. Kemudian pada saat kita panggil, karena di sini butuh 2, maka kita isikan 2 juga. Misalkan my function parameter yang pertama dan parameter yang kedua. Nanti akan ditampilkannya adalah Emil Revnes. Nah, contoh error pada perbedaan jumlah argumen. Jadi jika kita mencoba memanggil dengan 1 atau 3 argumen, maka kita akan mendapatkan kesalahan. Ini contohnya ya. Function ini mempunyai 2 argumen, tapi kita kirimkan cuma 1. Jadi my function ini isinya sebenarnya ada 2, fnim dan lnim. Nah, sedangkan pada saat kita manggilnya adalah my function tuh hanya Emil saja. Nah, ini argumennya kurang karena butuhnya 2, kita isi cuma 1. Nah, ini akan error. Kemudian arbitrary argumen ya. Nah, jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke dalam fungsinya, silakan ditambahkan dengan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nanti dengan cara ini function akan menerima tuple argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, ini ya. Jika tidak diketahui argumennya ada berapa, maka tambahkan bintang sebelum parameter name-nya. Nah, di sini ya, def my function bintang kid. Nah, di sini perintahnya di sini adalah the youngest child is kid. Di sini parameternya 2. Di sininya bukan parameter ya, ini array 2. Nah, sekarang kita mau inputkannya apa nih? Kalau misalkan tulisannya seperti ini, kita nggak tahu kan ini nih ada berapa. Nah, karena ada berapanya nggak tahu, karena jumlah anak itu beda-beda, maka kita tuliskan di sini bintang kid di dalam functionnya. Nah, sekarang kita isi 3 parameter. Nanti ini akan jalan, tidak error ya. Kemudian ada yang namanya keyword argument. Anda juga dapat mengirim argumen dengan sintaks kunci sama dengan nilai. Dengan cara ini urutan argumen tidak masalah. Nah, sebelumnya argumen itu harus sesuai dengan urutan. Kalau misalkan urutan pertama, maka harus dituliskan pertama. Misalkan x, y, z. Maka pada saat kita function x, y, z, maka misalkan kita tulis function 1,2, 1,3, maka artinya x itu 1, y itu 2, z itu 3. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan keyword seperti ini,
maka urutannya itu tidak masalah. Kita bisa nulis mana saja karena misalkan di sini ya, my function child 3, child 2 dan child 1. Nah, di sini nulisnya eh, ngacak nih, pertamanya child 1 sama dengan Emil, child 2 sama dengan Tobias, child 3 sama dengan Linus. Nah, harusnya kalau misalkan mau sama dengan ini, nulisnya harus Linus, Tobias, sama Emil. Tapi di sini diacak karena langsung mengarah pada nilainya. Jadi child 1 sama dengan Emil, maka dari child 1 akan larinya ke sini. Nah, itu ya keyword dari argumen. Kemudian arbitrary keyword argumen bintang-bintang quark. Nah, jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan diteruskan ke dalam fungsi Anda, maka tambahkan 2 bintang sebelum nama parameter di definisi fungsi. Nah, ini contohnya ya. My function bintang-bintang kid. Nah, di sini kita hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Jika jumlah dari keyword argumennya tidak diketahui, maka kita gunakan double bintang-bintang. Nah, ya. Kemudian default parameter value. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita menggantikan fungsi tanpa argumen, ia akan menurut nilai defaultnya. Nah, ini contohnya ya. Function country sama dengan Norway. Nah, print I'm from plus country. Nah, di sini kita panggil di sini. Kalau misalkan fungsinya itu di sini ada tulisannya country sama dengan Norway. Tapi kalau misalkan ini defaultnya akan dijadikan defaultnya adalah country sama dengan Norway. Nah, sekarang kalau misalkan kita isinya Sweden, maka hasilnya adalah I'm from Sweden. Kalau misalkan diisi India, maka hasilnya akan I'm from India. Tapi pada saat tidak diisi, maka isinya akan I'm from Norway. Nah, ini ya. Kalau misalkan diisi Brazil, maka di sini jadinya I'm from Brazil. Artinya kita bisa membuat nilai defaultnya pada saat argumennya itu tidak diisi. Ya. Oke, selanjutnya passing a list as an argument. Anda dapat mengirim argumen tipe data apapun ke suatu fungsi. Itu bisa string, angka, daftar atau kamus atau lainnya. Dan itu akan diperlukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi. Misalnya, jika Anda mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Nah, ini contohnya ya. Di def itu adalah my function food. Ya. Ini ya. Nah, kemudian for x in food, kemudian print x. Nah, sekarang ada lagi, ini adalah fungsinya ya. Sekarang ada sebuah list data yang namanya fruit. Fruit itu isinya apel, banana, sama cherry. Nah, sekarang di dalam function itu kita masukkannya bukan parameter biasa ya, tapi kita masukkan parameter list. Maka my function fruit yang sebagai list ini akan ditampilkan isi listnya. Isi listnya adalah apel, banana, dan cherry. Nah, itu ya, berarti kita bisa juga mengirimkan sebuah list. Nggak perlu satu-satu, tapi bisa se-listnya itu yang dibawa. Nah, sekarang berapa jumlah list maksimumnya? Nggak ada. Jadi kita bisa nulis list sebanyak-banyaknya. Nah, nanti akan ditampilkan semuanya. Nah, menurut definisi yang ketiga, ini ada yang namanya return value. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan pernyataan return. Nah, di sini contohnya adalah def my function x return 5 dikali x. Nah, di sini di return itu bisa diberikan perintah. Jadi boleh memberikan perintahnya di returnnya, tapi lebih bagusnya memberi perintahnya di pernyataan sebelum return ini. Nah, di sini print my function 3, maka dia akan return 3 kali 5 dan seterusnya. Nah, itu ya return value ya. Jadi kayak misalkan def f x titik 2 return misalkan y sama dengan x kuadrat, return y. Nah, itu bisa seperti itu. Nanti
Kalau misalkan kita masukkan 3 itu maka Y-nya itu sama dengan 9. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya past statement. Eh, kita misalkan membuat fungsi. Jadi kita misalkan mudah berhayal, fungsinya ada A, B, C misalkan ya. Definisi fungsi itu tidak boleh kosong. Tetapi jika dengan alasan tertentu kita itu sudah punya nama tapi nggak ada kontennya, maka masukkan pernyataan past untuk menghindari kesalahannya. Jadi bisa juga kita nuliskan def my function, kemudian isinya itu adalah past. Artinya pada saat kita panggil my function itu tidak ada apa-apa ya. Nah, kemudian ada lagi nih, ini yang biasanya menyulitkan, namanya rekursi. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Ini berarti bahwa suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Ini memiliki manfaat yang berarti bahwa Anda dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Yang masuknya rekursi itu apa? Contohnya adalah faktorial. Kemudian ada juga misalkan bilangan Fibonacci. Nah ya, yang terutama itu adalah faktorial. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena dapat dengan mudah tergelincir ke dalam penulisan fungsi yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau misalkan kita menulis rekursi itu hati-hati, jangan sampai dia looping until dead ya. Jadi nanti programnya akan muter terus tanpa ada kesudahannya. Nah, di sini ya. Namun ketika ditulis dengan benar, rekursi dapat bisa menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Jadi program itu semakin pendek programnya yang hasilnya akurat itu adalah program yang baik. Jadi bukan berarti kita nulis berbaris-baris coding itu lebih baik ya. Yang lebih baik adalah nulisnya satu baris tapi hasilnya itu sesuai. Daripada kita nulis misalkan kita mau menuliskan bilangan genap dari 1 sampai 100. Nah, kita tuliskan pakai print, print 2, print 4, print 6, print 8. Ya, boleh seperti itu, tapi akan menuliskan print sebanyak 50 kali. Tapi kalau misalnya kita menggunakan for itu cuma satu baris, itu udah selesai. Ya, nggak perlu 50 baris. Nah, di sini ada contoh ya, ada tree recursive ya. Nah, silakan dibaca ya, dicoba ya. Oke, selanjutnya. Nah, eh, di dalam fungsi ada juga fungsi Python itu sudah ada modul built-in untuk matematik ya, disebutnya math, yang memperluas daftar fungsi matematika. Untuk menggunakannya kita harus mengimpor modul matematika itu. Jadi kalau misalkan kita butuh matematika, maka kita import math. Nanti kita nulisnya X sama dengan math titik. Nah, nanti dia akan sediakan kita titiknya mau mengacu kemana. Bisa squared, bisa po, bisa max, bisa min, bisa sin, bisa cos. Nah, itu ya. Nah, itu hasil dari modul matematika yang disimpan ke dalam math. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini kita latihan ya. Ada 3 latihan nanti kalian kerjakan menggunakan Google Colab ya. Buat program dengan menggunakan fungsi untuk menghitung. Yang pertama adalah luas bujur sangkar, kemudian yang kedua adalah luas persegi panjang, yang ketiga adalah volume balok. Nah, berarti yang pertama yang diinputkan hanya satu parameter. Yang kedua menggunakan 2 parameter. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan 3 parameter. Nah, saya berikan contoh soal untuk membantu mengerjakan 3 soal tadi ya. Nah, ini ada contoh jawabannya. Misalkan menghitung luas lingkaran. Nah, ini luas lingkaran itu kan mirip dengan luas bujur sangkar. Membutuhkan satu variabel. Kalau misalkan di luas bujur sangkar itu
Luas sama dengan sisi kali sisi. Kalau misalkan di luas itu adalah luas pi R kuadrat ya, berarti R-nya yang 2. Nah, sekarang definisi fungsinya itu misalkan saya tuliskan luas lingkaran parameternya jari. Kemudian luas sama dengan 3,14 kali jari kali jari. Nah, return luas. Jadi yang dikembalikan adalah nilainya adalah luas. Nah, ini adalah fungsinya ya, saya tuliskan di situ ya, supaya bisa terdefinisi nih fungsi-fungsinya. Kemudian jari sama dengan float ya. Kenapa float? Karena inputan yang kita harapkan ada in, ada float. Kalau misalkan in berarti inputannya harus bulat. Tapi kalau misalkan float itu inputannya boleh desimal, misalkan 3,4 gitu ya. Jadi di sini jari float input masukkan nilai jari-jari. Luasnya sama dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini adalah nama functionnya. Kemudian jari, luas lingkaran jari. Kita panggil si function luas lingkaran, kemudian parameternya adalah jari. Jarinya dari sini, jari yang ini. Jadi kita inputkan, kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian print luas lingkaran dengan jari-jari jari ya adalah luasnya. Kenapa luasnya? Karena di sini adalah luasnya. Yang di return apa? Yang di return adalah luas. Jadi sebenarnya ini tuh adalah luasnya sama dengan luas. Nah, itu ya. Tapi supaya kita rapihkan, kita tuliskan variabel lain namanya luasnya. Nah, nanti outputnya seperti ini. Masukkan nilai jari-jari, misalkan kita isi 7. Maka jawabannya adalah luas lingkaran dengan jari-jari 7 adalah 153,86. Nah, itu latihannya ya. Seperti biasa nanti hasilnya bisa di-share di grup ya, supaya kita bisa tahu dan teman-teman yang tidak tahu juga bisa mencobanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi function di Python ya. Semoga nanti penulisannya tidak tercampur dengan function di pemrograman yang lainnya ya, seperti PHP. Oke, itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.